Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang Al-Basir, yang maha melihat apapun yang kita lakukan. Meskipun tidak ada orang yang tahu, meskipun di kedalaman lautan atau di atas langit, maka Allah Al-Basir, Allah Al-Alim, Allah mengetahui dan melihat apapun yang kita lakukan. Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah, Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi, yaitu kecuali Allah Rabbul Alamin, yang dengan penuh kesabaran menunggu, menanti rujuknya kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah, mendekatnya kita kepada Allah. Itulah Rabb kita yang maha as-sabur, yang at-tawwab, yang menunggu-nunggu. Dan ketika ada seorang hamba ingin mendekat, ingin dekat, rujuk kembali kepada Allah, Allah begitu senang dan amat senangnya. Itulah Rabb kita, Rabb yang kemudian selalu memberikan perlindungan kepada kita. Tetapi ingat, Rabb kita juga yang memiliki azab yang pedih. Maka kemudian kepada Rabb kita lah kita rasa khauf dan roja itu harus terus menerus ada pada diri kita. Karena Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang, memiliki juga yang bisa mengadab, yang adabnya itu tidak ada bandingannya. Maka perlu kita memiliki rasa takut dengan azab Allah ini. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, manusia termulia, manusia teragung akhlaknya, yang karena risalah yang dibawanya banyak orang mendapatkan bimbingan petunjuk. Tidak akan dibuka pintu surga kecuali seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang membuka dan masuk pertama kali. Manusia terkasih, teragung, yang nanti akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terus menerus memantaskan, mematutkan diri kita agar kemudian kita diakui, dikenal sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, nanti ketemu Bu Lutfi kan ya, aku kalau minawak, kalau koyo gak patuh terus pirang bulan ya. Patut lah ya. Aku kalau minawak itu artinya kan semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu seperti itu ya, amalan kita seperti itu. Dan ini 6 bulan masih pantas saja kok. Karena salafus saleh itu selama 6 bulan setelah Ramadan masih berharap, berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Jadi masih pantas berarti. Ya, liburnya panjang dan lama sehingga saya lupa materinya sampai mana. Kemarin tanya sama Bu Yuyu dan Bu Ali sampai sini, sampai ilmu. Saya ditunjuk sampai ilmu yang halaman 25. Ya, jadi seperti itu. Ternyata tadi itu catatannya ternyata sudah banyak, sudah hampir selesai. Tidak masalah, Al-Quran saja perlu dimurojaah, apalagi ilmu seperti itu yang harus terus dimurojaah. Karena seusia kita ini, ilmu itu kalau enggak dimurojaah, belum saja kafaratul majelis ya, itu sudah lupa adanya. Apalagi nanti sudah keluar itu, wes kena hawa-hawane angin ya, delok pecel kan gitu ya, wes makul kabeh ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah, insya Allah saya nanti dari ilmu walaupun nanti secara global karena ternyata sudah ada catatan, sudah banyak catatannya. Kita bahas di bab yang ketiga tentang ilmu, buku Tazkiyatun Nufus yang ada di tangan ibu semuanya.
ilmu ini Masya Allah sumber atau kunci segala kebaikan. Jadi ilmu itu adalah kunci semua kebaikan. Kenapa kok dikatakan kunci? Karena segala sesuatu itu perlu ilmu, gitu ya. Jadi saya sampaikan gitu. Mau meraih dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu. Apalagi mau mentazkiyah, mensucikan diri kita harus punya ilmunya. Karena kalau nggak punya ilmu, kita kalau mau haji umroh perlu ilmu, manasik hajinya. Kalau enggak di sana bingung toh. Gurarep mulai baik ini umatku dimulai kan gitu. Kok mikirin terus kan gitu. Ada yang kayak gitu katanya ceritanya dari orang-orang itu seperti itu. Terus di sana mau nggak lapo-lapo kan gitu ya. Shopping toh kan gitu. Ini karena nggak punya ilmu. Maka kemudian ilmu ini kunci segala kebaikan. Karena segala kebaikan itu butuh ilmu. Kalau dia nggak pakai ilmu, orang dikasih sakit saja. Kalau dapat ilmunya, punya ilmunya, bisa sabar. Karena ilmu itu adalah sebagai kendali, rem. Kalau nggak punya ilmu, lost doll. Ya, ini saya ceritakan ya, saya ya jadi malu ya gitu ya. Saya ceritakan ini pengalaman saya seperti itu. Kalau kita punya ilmu, ketika kemudian mulai nyimpang, maka akan diluruskan dengan ilmu. Karena kita punya ilmunya. Ya, jadi seperti itu. Ketika saya di jalan itu lah banyak godaannya ya, Bu ya. Naik motor ada dua tentara lewat gitu ya, 2 TNI gitu ya lewat itu. Saya pas kok melihat gitu. Biasanya itu saya di jalan itu ya fokus ke depan gitu ya. Karena itu agak berderet jalan itu ya, jadi agak pelan sehingga lihat. Ketika lihat saya begini. Biasanya tentara TNI ini ganteng-ganteng gitu ya. Ya, kayak gitu. Terus kok lucu, saya itu bayangannya lucu di baca-bacanya. Gak kayak pada umumnya TNI. Itu tahu posisi saya lagi mau ngapa? Itu mau pergi ngaji ngasih materi Asmaul Husna di daerah Kumpo Baskoro. Mau pergi ngaji kayak gitu coba. Tetapi ketika kita punya ilmu, maka itu astagfirullahaladzim, ya Allah, Kau al-alim yang mengetahui, Kau yang latif, yang maha lembut, Kau yang tahu apa yang zahir dan batin. Astagfirullah, langsung sebagai rem, sebagai kendali. Tapi kalau nggak punya ilmunya, dibahas itu terus sampai rumah, ketemu koncone dibahas kan gitu. Pokoknya ngono dibahas itu, terus nggak ngerasa salah gitu ya, nggak ngerasa salah, nggak ngerasa apa. Nah inilah pentingnya ilmu. Iya, orang kalau punya ilmu, maka ketika ada musibah datang menghampiri dia, maka dia akan dengan ilmu itu, oh iya, ini berkah anugerah dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Itu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya Allah, salahku apa ya Allah? Stop ya Allah, please stop kan gitu ya. Capek ya Allah, capek kan gitu ya. Kan gitu kita. Kan ini nggak punya ilmu. Padahal Nabi itu orang yang paling besar ujiannya. Apa dewe gak koyok Nabi kan gitu. Kita ini apalah kan seperti itu. Lagi diuji ini wes stop ya Allah, please ya Allah. Salahku apa? Allah nggak adil sama aku kan gitu. Sudah nyalah-nyalahkan Allah. Ini orang nggak punya ilmu. Makanya kemudian dalam mensucikan jiwa kita, dalam buku ini 3 ulama besar ini menyampaikan di dalamnya tentang ilmu. Karena ilmu itu sangat penting sekali, dan menurut Imam Ahmad bahwa ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Nah, ini sudah saya sampaikan sebetulnya, udah itu cuma saya review saja. Ya, kalau makan dan minum itu paling sehari semalam butuh 3 kali lah ya orang Indonesia ya, pagi, siang, malam, sore. Tapi butuh, kalau ilmu setiap kali itu butuh ilmu. Mau tidur butuh ilmu, mau masuk kamar mandi butuh ilmu, mau makan butuh ilmu.
mau masuk masjid butuh ilmu, mau ngaca butuh ilmu, mau pakai baju butuh ilmu. Artinya apa? Kalau kita nggak ngerti, maka kita nggak akan lakukan itu sunnah-sunnah. Di awal saya sampaikan, yang dimaksudkan ilmu itu adalah segala sesuatu yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu yang sedang kita bahas itu adalah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu adalah setiap ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan para sahabat. Ini ilmu. Yang dimaksud ilmu itu. Berarti ilmu itu sumbernya dari mana? Dari Quran dan hadis. Maka kemudian kalau kita pengen berilmu, maka kemudian dia kaji itu Quran, kaji itu hadis. Dan salah satu yang kita kaji tazkiyatun nufus itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Jadi ini sesuai Quran dan hadis, ilmu tazkiyatun nufus. Maka perlu ada ilmunya. Karena hari ini banyak orang yang kemudian tidak nyaman, tidak tenang, duduk di taman surga. Ada enggak, Bu? Iya. Kalau duduk di taman surga enaknya hawane ngantuk kan. Nah, terus kalau duduk di taman-taman surga itu hawane beda, ndang mari. Ya. Ada enggak gitu orang gitu? Nanti kalau sudah pemateri ustadznya bilang gini, ya saya akhiri, ini yang terakhir, udah langsung melek. Nah kalau bilang padahal terakhir poin pertama kan gitu ya. Nah karena dari ngantuk gak ngerti ya gitu. Nah itu kalau sudah terakhir atau doa kafaratul majelis gak jadi ngantuk kan gitu. Jadi banyak orang-orang yang belum nyaman, belum tenang, belum tumanina, anteng gitu, duduk di taman-taman surga, di majelis ilmu. Salah satu sebabnya kenapa mereka tidak anteng, duduk manis dan tenang di majelis ilmu, salah satunya karena nggak tahu keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Nah ini juga sudah saya sampaikan ya. Mungkin kalau yang dulu udah masuk ketinggalan catatannya. Tadi saya lihat sudah ada tuh catatannya komplit. Bu siapa Bu? Bu siapa? Bu Ella. Nah iya, katanya sudah komplit, sudah ada. Jadi keutamaan. Salah satunya tidak apa ya saya ulangi, mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi kenapa mereka tidak bisa duduk? Padahal tidak bisa duduk tenang. Padahal orang-orang dulu, masya Allah. Orang-orang soleh, orang salafus soleh dulu untuk ilmu, mau nuntut ilmu nih, ada kajian nih, misalkan contohnya saya gabungkan kekinian ya, Ning Asuroya misalkan ya, ada ilmu. Ini zaman dulu tapi ya, misalkan ada ilmu di sana, waduh gak ono ikut apa nih dan sini gak ada bekal untuk itu, naik ke atas gentengnya dijual untuk perjalanan menuntut ilmu. Sebulan untuk dapat satu hadis, menempuh perjalanan 1 bulan, 1 hadis. Ada kemudian kalau tidak salah ulama juga, Imam Bukhari atau siapa ya, lupa nama itu, saya agak sering lupa kalau nama. Itu ketika dia menjual, bapaknya menjual rumahnya untuk kemudian bisa menuntut ilmu. Ketika duduk di majelisnya Imam Malik ya, berarti Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi duduk di majelisnya Imam Malik, dia melakukan sebuah kesalahan, maka kemudian dipukul 15 kali. Tapi terus dia mengatakan begini, Syekh, Anda telah menzalimi saya. Anda pukul saya 15 kali karo gurune, tapi dia gentle. Nanti begini. Nanti jangan sepotong-sepotong ya kalau mendengarkan ilmu. Dengarkan sampai akhir ya. Jadi seperti itu. Orang dulu itu luar biasa. Sudah jual rumah untuk menuntut ilmu, sampai sana dipukuli 15 kali. Kalau hari ini gurunya dilaporkan polisi, ya kan? Nah, ya nggak terima, sesok gak gelem ngaji maneh kan gitu ya. Neng ngarepe kayak guyu-guyu tapi gak males kan gitu, sesok gak teko maneh.
ya. Tapi itu kalau tidak salah Imam Syafi'i atau ayahnya seperti itu mengatakan, Syekh, Anda telah menzalimi saya haramkan perbuatan Anda kepada saya. Anda telah memukul saya 15 kali. Ini muridnya tegas sama gurune, ya saya dihukum tapi ya ojo sampai nggak sesuai. Salahku ini kok sampai 15 kali. Tapi gurunya luar biasa lagi. Imam Malik mengatakan begini, apa yang harus menjadi kafaratku karena kau tidak menghalalkan perbuatanku. Masya Allah ya, iki guru gak jaim ya, guru gak selalu benar terus Bu. Kan seperti itu, ketika diingatkan seperti itu, maka karena tidak menghalalkan, kan takut nanti diazab karena nggak terima, telah mendolimi. Kata Imam Malik, apa yang harus menjadi kafaratku untuk menghalalkan yang aku lakukan? Lalu muridnya ini yang nanti menjadi ulama besar ini mengatakan, karena engkau telah 15 kali memukulku, maka Anda harus mengajarkan, membacakan 15 hadis. Ya namanya jadi 15 juta bayar ya. Enggak, ini karena orang dulu itu cinta ilmu. 15 hadis kau ajarkan, kau baca kepadaku. Maka kemudian dikasih 15 hadis itu. Setelah itu apa yang perkataannya Imam Syafi'i? Ya Syekh, aku ridho jika kau pukul aku, terserahmu kau pukul aku, asalkan setelah pukul kau ajari aku hadis. Nah ini begitu cintanya kepada ilmu, karena apa? Tahu keutamaannya. Ilmu itu orang yang menuntut ilmu, makanya disampaikan di dalam hadis itu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Saking tahunya menuntut ilmu itu jalan pintas masuk ke dalam surga. Maka orang 1 bulan ditempuh, jual rumah lakoni, jual genteng dilakoni. Awake dhewe gak tahu nggo tuku bensin kudu ngedol genteng ya. Nah, ini orang dulu karena tahunya begitu keutamaannya ilmu itu, sampai melakukan pengorbanannya, sampai kemudian semua dijual, sampai sendal yang dipakai itu dijual, sampai nyeker berpuluh-puluh kilo, nyeker sampai kencingnya kencing darah 2 kali, itu hanya untuk menghadiri datang ke majelis ilmu. Makanya dikatakan di situ, man salaka thariqan yaltamisu, hanya itu menempuh jalan. Padahal kita umrah haji juga menempuh jalan kan? Iya kan? Tetapi di sini hadisnya itu jalan yang ditempuh fihi ilman, yang di dalamnya itu ada ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam surga. Masya Allah. Kita mau sholat ke masjid kan juga menempuh jalan, tetapi nggak ada hadisnya gitu. Jadi menempuh jalan itu hanya kemudian Rasulullah sebutkan ketika menempuh jalannya itu fihi ilma, di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Karena dengan ilmu itu kita bisa tahu kewajiban kita bisa tahu apa yang diperintahkan Allah, kita jadi tahu apa saja yang kemudian harus kita jauhi, itu dengan ilmu. Jadi keutamaan ilmu itu jalan pintas, yang pertama itu jalan pintas masuk surganya Allah. Ya. Jadi para ulama itu mengatakan hadis tadi man salaka thariqan itu adalah dimudahkan jalan menuju surga, atau kemudian jalan pintas untuk masuk ke dalam surga. Maka kemudian Abu Hurairah, tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tahu ya yang banyak periwayat hadis. Beliau itu telah masuk Islamnya 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal, tetapi dia mengejar ketertinggalannya itu dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh, bersemangat, sampai seringkali karena dia mengikuti Rasulullah kemana-mana, semua ngambil ilmu yang Rasulullah, yang dia lihat dari apa yang
yang dilakukan Rasulullah, sampai nggak bisa bekerja, sampai dia itu kelaparan, sampai seringkali mengikat perutnya dengan batu, seringkali menempelkan perutnya di atas tanah karena menahan lapar untuk menutupi. Apa itu? Dia gak tahu luwe yang nuntut ilmu sekarang itu. Iya kan? Nah, di majelis taklim itu, ya Allah, masya Allah ya, tabarakallah bagi orang-orang ya di sini Asuraya yang mengadakan saking pengen ayo ini ya ini sarapan wis KTP ke sarapan ya, ning kene tak kei sarapan. Ada yang kemudian ngasih door prize, ada yang kemudian ngasih apa namanya, ada snack, ada yang apa supaya mau duduk manis tenang di majelis ini. Sekarang kudu ngono. Ya. Tetapi nanti insya Allah kalau sudah haus dengan ilmu, kita yang datang sendiri dan butuh. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan butuh 6 syarat untuk agar kita mendapatkan ilmu. Yang pertama dengan kecerdasan, yang kedua dengan kesungguhan, yang ketiga semangat, keempat modal, kelima dengan guru, keenam harus sabar. Satu kecerdasan, jadi punya kemampuan. Jadi kemampuan berpikir, akalnya itu syaratnya itu. Ya, kecerdasan. Artinya cerdas ini bukan berarti kudu sing pinter sih ya, enggak jenenge nuntut ilmu. Artinya akalnya bisa untuk mikir gitu loh, bisa untuk pikir ya, enggak ada kerusakan. Kemudian yang kedua semangat. Semangat. Yang ketiga sungguh-sungguh. Yang keempat cukup, perlu modal. Menuntut ilmu itu perlu modal. Oh, menganu buku, ya tuku buku. Arep nang rene iku ya omahe aku ya bensin, Pak. Apa Grab, Gojek, bensin motore dhewe kan itu perlu modal. Kemudian yang kelima didampingi atau bersahabat dengan guru. Jadi ada gurunya. Kemudian yang keenam perlu waktu yang lama, jadi harus sabar. Ya, jadi ilmu itu ya nggak iso saatnya, kan gitu ya. Bertahap terus, butuh sabar. Ya, pelan tapi pasti seperti itu. Nah ini, jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepadamu sampai kamu memberikan seluruh apa yang ada pada dirimu untuk ilmu. Makanya kita ketahui kualitas orang-orang dulu dengan ilmunya itu luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu berkorban dengan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, ibu sekarang mendapatkan banyak ilmu itu sudah enak, sudah difasilitasi. Kalau dulu harus jual genteng, harus jual baskomnya ibunya harga 7 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalikan, kalau 7 dinar berapa? Nah, wes. Apa itu jemane kan yang lo detail gitu ya. Nah, disimpen lah kan gitu ya, investasi. Wes rapopo orang ngaji, sing penting duit dinar kan gitu ya. Enggak, orang dulu baskomnya itu ada baskomnya dan dijual sampai 7 dinar itu untuk kemudian menuntut ilmu. Imam Bukhari menempuh ribuan kilo, 14.000 kilo untuk kemudian mendapatkan ilmu, bayangkan. Dan hasilnya ya, kitab Sahih Al-Bukhari, Masya Allah. Itu. Jadi kayak gitu. Kalau tenanan itu kayak gitu. Ya, seperti itu. Insya Allah ini ya. Jadi ini ilmu itu jalan pintas kita masuk ke dalam surga. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok kalau punya ilmu sebagai jalan pintas atau dimudahkan Allah untuk menuju jannahnya? Ada yang bisa menjelaskan? Dengan ilmu itu kita jadi tahu mana yang haram, mana yang halal. Kalau nggak dengan ilmu, yang haram sikat kan gitu ya, halal sikat kan gitu ya, karena nggak punya ilmu.
Maka karena dengan ilmu itulah kemudian kita paham betul bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, kita mengenal Allah seperti itu, dan bagaimana kemudian kita mensucikan jiwa kita itu tahunya itu karena ilmu. Makanya setelah tahu, maka pengetahuan kita itulah yang kemudian akan memudahkan ke jalan-jalan yang benar, yang ini akan mengarahkan jalan kita ke dalam surga. Rasulullah pernah menegur loh Bu, seseorang yang sholat sampai 3 kali disuruh ulangi. Pernah dengar riwayat itu? Sholat, ulangi sholatmu, sholatmu tidak sah. Sholat lagi dia ulangi lagi, sholatmu belum sah. Sampai 3 kali orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini yang saya tahu, ajarkan aku bagaimana agar sholat yang benar. Sholat nganggo ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu sholatnya, kalau posone nggak nganggo ilmu, ya poso isi gibah, ya poso isi jerit-jerit, ngamukan, kan gitu ya, nasunan kan gitu, karena ini nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, anak ingat, astagfirullah, munggah TV, munggah lembur TV, astagfirullah, kan gitu, terus Instagram kan gitu. Nah, tapi yang kalau nggak punya ilmu kan gitu ya. Anak sopo ya gitu ya. Jadi seperti itu kalau punya astagfirullah. Nah, jadi nadanya sesuai dengan tingkat levelnya anak ya. Jadi seperti itu ya. Kalau levelnya naik, intonasinya naik, istighfarnya astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, jadi orang kalau punya ilmu itu akan jadi rem. Ya, saya punya teman, ada ibu-ibu yang juga ngaji gitu, ketika dia ini kemarin dia sampaikan secara ini, jadi makanya saya sampaikan, beliau didiagnosa kanker stadium 3, dan itu waktunya sangat dekat sekali dan harus langsung segera dioperasi dan kemoterapi sampai rambutnya habis, rontok. Tapi ketika dia WA saya begini, Bu Siti, terima kasih saya dapat musibah ini setelah punya ilmu. Orang kalau punya ilmu itu bisa ngerti. Pengennya kan marah, ya Allah kenapa aku yang dipilih? Salah aku apa? Aku rajin ngaji, sholat ya rajin. Kenapa aku yang harus dapat ini? Kan kalau orang nggak berilmu kan ngono ya, baperan, kan gitu ya. Saya ini wong mager, baper, kuper karo caper kan gitu ya. Gitu ya. Wong saiki iki ngono, mageran, baperan, apa-apa baper kan gitu ya. Apa-apa sensitif kan. Dan yang bahayanya sekarang banyak orang yang caper. Tahu caper? Tahu gimana? Cari perhatian. Nah, cari perhatian itu gimana? Ngaji. Iya. Jadi status. Alhamdulillah lagi ngaji, oke. Sesuk nang Masjid Al Jabar foto meneh ya, kan gitu. Klik kan gitu. Terus status alhamdulillah sampai Solo di Masjid Syekh Zaid. Kan gitu. Nanti neng umroh ya, umroh haji kan lagi kan bandara wis foto. Pokoknya sibuknya foto kan gitu ya. Terus di-upload itu jenenge caper. Jaluk dikomentari. Oh Masya Allah, alhamdulillah sudah sampai. Nah itu. Iki jenenge caper ya. Jadi nanti no baper, no caper, no mager, no kuper. Itu ngaji neng Suraya ki neng dia kuper. Dolane kurang adoh dari wong Jakarta. Ya, jadi seperti itu. Ya, gitu ya. Makanya kemudian ini kalau nggak punya ilmu jadi kayak gini. Nah, makanya kemudian keutamaan ilmu itu yang pertama udah pada punya catatan itu. Sudah Bu, enak saya belum ya, berarti ya sudah diulangi aja. Ilmu ini adalah yang kedua. Ilmu adalah warisan para nabi. Kita semua kalau ditanya itu mau warisan, gelem padahal untuk ahli waris kan gitu ya. Gitu. Nah, ini ilmu itu adalah warisan para nabi. Ketika ada suatu hari seorang sahabat, Nabi bagi-bagi warisan kan gitu. Nabi warisannya Nabi dibagi-bagi di pasar. Lari dia. Ketika di pasar gak ada orang bagi-bagi warisan, ada orang ngaji. Balik maneh jare bagi warisan. Gak ono warisan dibagi-bagi loh. Bukankah
Nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi Nabi telah meninggalkan ilmu. Jadi seperti itu. Itulah warisan para nabi. Jadi seperti al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Nah, maka kita harus ambil warisannya para nabi ini. Apa itu ilmu? Nah, jadi ini yang kemudian memotivasi kita untuk kemudian cari ilmu seperti itu. Dan ilmu ini kekal sepanjang masa, meskipun nanti kita sudah meninggal. Karena ilmu yang bermanfaat, ketika kemudian kita sudah tidur, sudah mati, wafat, sudah istirahat di bawah tanah, di alam kubur, maka ketika kita mempunyai ilmu yang kemudian kita sampaikan, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalir meskipun kemudian orangnya sudah meninggal. Menjadi passive income, ya kalau katanya orang ekonomi itu passive income. Wis gak ngoyo-ngoyo dakwah gitu, tapi selama hidupnya udah dakwah, ketika lereng turu neng kuburan, neng kubur seperti itu, maka passive income-nya itu dia istirahat, tetapi setiap orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya, maka itu secara otomatis akan mengalir kepada dia. Ini passive income yang digembar-gembar juragan kos kan gitu ya, sultan kos kan gitu ya, dengan duduk-duduk manis uang data kan gitu ya. Nah, ya kayak ini rebutan, apa bicara-bicaranya apa kan gitu ya. Ilmu kekal sampai kita mati dan itu akan terus mengalir. Maka cari ilmu. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kalau nggak punya ilmu? Kira-kira logikanya main nggak? Orang yang bisa memberi hanya orang yang memiliki kan gitu. Ya nggak dua apa sih ngerti? Keno kan gitu. Kalau kita punya ilmu maka kita akan bisa sharing, berbagi ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang yang boleh jadi ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah lewat dirinya, itu lebih baik dari dunia dan sisi. Jadi harus punya ilmu. Ya apa ibu ngandani anak ini? Leo coba baperan, do coba baperan. Tiba boy dhewe baperan. Piye? Diri nangis. Ngapa mau nangis? Duitnya entek cara bayar gak nangis. Jadi kan jangan heran kalau anaknya ada masalah sedikit nangis. Generasi sekarang itu generasi apa katanya Bu Elisma? Generasi stroberi. Anak-anak sekarang itu generasi stroberi. Ketoke api gitu ya. Apa ya nyenengke kotok koyoke apa? Ning jerone lembek. Dengar ada bunuh diri di jembatan Suhat. Oh iya. Itu ternyata juga orang sekarang itu gampang putus asa gitu ya, gampang nggak bisa nerima sesuatu keadaan kenyataan gitu. Pikiran itu cuman kalau sudah mengakhiri hidup itu sudah selesai. Itu nggak punya ilmunya. Yang punya ilmunya aku mati teko malaikat mungkar dan nakir so jawab ora kan gitu. Kalau punya ilmunya aku siap belum ketika nanti menghadap Allah? Bekalku udah cukup belum? Kalau punya ilmunya ketika kemudian mati kok dia belum bawa apa-apa, iku jenenge mati nekat. Wes umur 50 60 maca Quran urung iso tetek kan gitu ya. Orang tetek itu udah gratul kan gitu ya. Tapi katanya pahalanya 2 mesti iya. Pahala gratul dan pahala gratul. Pahala membaca dan pahala susah-susahnya dia. Kho ada nomor sidik nggak? Nah itu angel kan kalau untuk orang. Saya dulu pernah ngajari ibu-ibu usia 80 tahun. Saya gini, Bu, gak boleh ngopos. Kalau ngomong jadi itu gak boleh ngopos. Jangan gitu. Terus saya tersadar ketika di sini ya apa aku gak ngopos untuk kuntek kabeh. Oh iya.
apanya udur kan gitu. No, bos Bu Siti nggak ada kenahan kan gitu ya. Oh iya, udah umur 80 tahun, masya Allah ini ya. Jadi ilmu itu akan kekal. Maka masya Allah, saya senang sekali berteman dengan ibu-ibu yang sudah tua, dan memang teman-temanan saya itu teman-teman itu biasanya orang-orang tua. Saya pernah bahasanya dikasih Bu Siti lah sih ngurusi wong tua, bahasanya gitu. Itu gak suka meneh rampung. Anak-anak itu loh sih dowo. Anak-anak sih dowo, tak bilang enggak, saya pola berpikirnya enggak seperti itu. Saya bagaimana kemudian orang tua itu biasanya banyak waktu yang kosong. Ya apa caranya saya punya andil gitu ya bahasanya. Saya punya saham untuk menghantarkan mereka itu husnul khotimah. Ya aku juga pengen husnul khotimah. Ya apa nanti orang tua yang ketika menengai kan kalau udah tua itu kan gak kalau pun ngerti daripada gitu maca Quran, zikir kan gitu. Makanya saya memang agak sedikit beda itu dengan ya ustazah yang menyampaikan kepada saya juga itu sebentar lagi kalau orang tua itu ya selesai kan gitu. Tapi saya berpikir saya ingin menemani menghantarkan mereka mendapatkan husnul khotimah seperti itu. Dan ada seorang ibu yang dulunya tidak bisa apa-apa Bu, ketika mau meninggal 1 minggu itu saya minggu ini nggak ngaji, saya datang ke rumahnya, Bu Siti maaf ya saya maaf sekali, dia itu kayak takut karena nggak ngaji gitu loh Bu. Saya datang loh nggak apa-apa Bu, saya setiap ngaji kan di depan tuh kayak ada Bu Siti, aduh saya kayak ponggalan gitu ya. Terus kayak saya kebayang-bayang, terus saya bilang kalau kebayang saya doakan saya ya Bu ya, saya bilang gitu, doakan saya ketika terbayang saya. Iya gitu. Seminggu kemudian itu meninggal, yang meninggalnya itu masya Allah ketika mau dibawa ke rumah sakit yang bukan Islam, dia dalam kondisi yang sakit sudah usia 80-an lebih itu nggak mau minta di rumah sakit yang Islam. Gitu. Masya Allah. Jadi anaknya mengatakan ibu sebelum meninggal itu khusyuk, Siti ngaji, sholatnya itu khusyuk. Artinya anteng gitu loh, dia berlama-lama di tempat sholat, berlama-lama ngaji. Jadi seperti itu. Maka kemudian apalagi kita ya walaupun kematian itu tidak menunggu umurnya di atas 50 gitu ya, dan tidak harus menunggu sakit dulu gitu. Maka kemudian kita harus menyiapkan diri kita, dan salah satunya itu adalah mempersiapkan kematian kita itu juga dengan ilmu. Bagaimana kemudian kita bisa husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya keutamaannya itu adalah Allah tidak menyuruh memerintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali ilmu. Di Quran itu nggak ada Allah menyuruh menambah kecuali suruh nambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Inilah keutamaan ilmu. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan nabinya untuk minta tambahannya ilmu. Bukan tambahan harta, bukan tambahan jabatan, bukan tambahan anak, bukan tambahan materi, tetapi minta Rabbi zidni ilma. Di dalam surat Toha ayat 114, wa qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Ya, jadi seperti itu kepadamu. Jadi kemudian yang berikutnya, keutamaan ilmu yang berikutnya itu adalah ketika orang itu dimudahkan, ketika seseorang itu dimudahkan untuk menuntut ilmu, ketika seseorang itu dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, ketika seseorang itu diberikan senang dengan ilmu, maka ini tanda indikasi seseorang ini akan dikehendaki baik oleh Allah. Ya, hadisnya wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Bukhari. Ya, ada pengajian senang gitu ya. Maka ini indikasi orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi hati-hati sekarang ini, karena ilmu itu nanti akan kemungkinan menjadikan tiga hal pada seseorang. Yang pertama itu menjadikan orang tawadhu. Ilmu akan menjadikan orang tawadhu. Kemudian yang kedua menjadikan orang sombong. Kadang-kadang ilmu yang didapat itu menjadikan orang itu sombong. Merasa benar.
pengajiannya paling bener, sing liyane salah. Ya, iki ustazku paling bener, sing liyane gak bener. Nah ini hati-hati. Ketika kemudian punya ilmu menjadikan kadang orang itu ujub dan sombong, karena ini bisa menjadi sebab, salah satu sebab yang menjadikan orang sombong ujub itu adalah salah satunya ilmu. Oke, jadi ilmu itu bisa menjadikan orang tawadhu. Yang kedua jadi sombong. Yang ketiga tidak dapat apa-apa. Kadang ngaji rono rene sedina ping 3 ping 4. Ustaze wae kalah, ustaze gur ping 2 sedina ya. Nah, iki ping 4 sedina golek pengajian itu. Tapi didelok dalam kehidupan sehari-harinya tidak punya ilmu. Wis ngaji mulai karo mlaku ngomongi wong. Iki mau ibune neng ndi? Kan gitu ya. Kemudian tidak bisa akhlak. Jadi semua itu harus melahirkan akhlak. Akhlak yang baik. Ada seorang teman itu bilang ketika dia dalam kondisi letih, capek, masalah ngurusi sana, ngurusi mertuanya, ngurusi ibunya, wira-wiri, ngurusi anak, ngurusi bojo, terus kayak pegel, keselen, ngunci di kamar, ngambek. Terus suaminya hanya mengingatkan begini, "Loh kemana ilmu sing ngaji ku neng ndi? Kok enggak tinggal?" Itu langsung kayak ditampar. Cerita ke saya gitu. Saya cuma dibilang gitu, Bu Siti. Lah ilmu ngajimu neng ndi? Suaminya padahal maksudnya enggak ngaji itu enggak kayak yang kan ibu kan seragam ngaji kan, bapak-bapak kan seragam golek duit, kan gitu kan. Nah, biasanya gaya-gaya tuh kayak ibu karena sering ngaji ini bapaknya gak ngerti. Aja nih makanya ngaji yo Pak, ngaji yo. Kok yang dibales ini yang aku ngaji sih golek duit sopo kan lebih. Makanya ibu itu kalau saya sering nasihati gini, ketika kita ngaji, bawa hasil ngaji itu ke rumah. Jadi suami itu, anak-anak itu orang yang paling pertama kali merasakan hasil ngaji kita. Oh, ibu saya ini marahin tak itu biasanya ping 7, sebetulnya marah su. Saya ini seragam ngaji nih Asuroya, nggak marahin yang dino Senin karo Kamis, pas poso. Soalnya gue yang gitu ya. Jadi seperti itu. Oh pas gitu ya. Sekarang banyak senyumnya daripada domahnya ya. Cucu aku. Ya, domah cucu kan gitu ya. Jadi banyak senyumnya. Oh sekarang ibu ini rajin maca Qur'an nih. Oh sekarang kalau ngomong gak pakai jerit-jerit. Ini yang bisa merasakan itu suami dan ibu. Nanti kalau kayak gini Bu, ibu punya ilmu dibawa suami merasakan hasil ngajinya. Ibu nggak akan dilarang ngaji terus makin servisnya oke, masak kan gitu, terus ngaji neng di mana ngaji jane tugasnya bojone jane ngei ilmu itu ya. Makanya kadang itu ketika Bu Siti satu kalau mau ngaji dilarang, nggak usah ngaji neng rumah. Kalau memang suaminya melarang, nggak usah keluar ngaji. Iso lewat YouTube yang suami nih marah. Nanti kalau pelan-pelan ini, wah aku ya nggak ngerti apa-apa, tanggunganmu lo ya, kan gitu aja. Dan aku nggak ngerti, aku nggak ngerti tiba jilbab wajib, aku nggak nganggo jilbab tanggunganmu, ya. Jadi bersyukur, matur suwun karo Ustaz sing ngajarkan ilmu, karena Ustaz tanggung jawab suami itu diwakilkan oleh Ustaz sehingga kita tahu harus nanti kewajiban suami. Makanya kan jarang kan ibu lihat istrinya Ustaz ikut ngaji. Neng omah dikai pengajian Bu. Kadang ada yang ikut karena nggak sempat di rumahnya ikut bareng kalau pas Ustaznya ngaji ikut ngaji. Sisan sing ngiro kan gitu. Nah kan gitu. Nah tapi kalau bojone awake dhewe iki yo Bu Ustaz kan gitu. Oleh dua kayaknya kan gitu. Berarti terus apa ngomong kalian ya piye kan gitu. Nah makanya kemudian kita kalau diizinkan ngaji, alhamdulillah nggak diizinkan ngaji manut karo bojone. Engko alon-alon ngomong. Engko makanya kalau mau diizinkan itu harus berubah. Kalau sudah ngaji, ya itu senang banget kan. Mas
ngaji omah nek ditak terno makan gitu. Melok ngaji bisa kan gitu ya. Ya ini yang kelima, indikasi seorang dikehendaki baik oleh Allah. Kemudian yang keenam, orang yang berilmu lah yang memiliki rasa takut. Ya. Jadi orang yang takut sama Allah itu orang yang berilmu. Memang orang berilmu lah yang kemudian punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari hamba-hambaku yang punya rasa takut kepadamu itu ya orang-orang yang punya ilmu. Fatir 28. Nah ini ya. Kita lihat anak kecil itu ada, ini stop kontak ya namanya ya. Biasanya anak usia 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ngerti bahaya itu. Diutak-utak ini jerit-jerit gitu ya. Itu kenapa? Karena dia gak tahu itu bahaya. Ada anak kalau naik anak usia 1 tahun lagi bisa berangkang, dia melihat tangga itu senang banget. Naik kan gitu ya. Kan dia nggak mudah kalau misalkan nggak bisa naik, geblak jatuh, gelundung itu kan nggak bisa mikir. Kita yang sudah tahu ilmunya, ya Allah langsung lari kan gitu. Nah orang yang tahu itulah yang kemudian punya rasa takut kepada Allah. Dan di dalam agama kita itu rasa takut itu punya banyak keutamaan. Jadi keutamaan orang kalau takut itu luar biasa. Nah takut itu awalnya punya ilmu. Takut itu nanti keutamanya banyak sekali. Mendapatkan ampunan Allah. Jadi orang yang punya rasa takut itu akan mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya, mendapatkan ridho Allah, kan gitu ya. Tahu ya ceritanya ketika di zaman Nabi Musa ada seorang bapak tua, kemudian ketika memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau aku mati, aku bakar terus abunya tebarkan kemana-mana. Diriwayatkan nanti di akhirat bapak ini akan ditanya sama Allah, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Berwasiat kemudian suruh bakar, lalu kemudian ditaburkan debunya, abunya, lalu dia mengatakan, karena aku banyak melalaikan perintahmu ya Allah, aku takut berjumpa denganmu, aku takut makanya pikirannya logikane. Jadi abu tebarkan, gak bisa ketemu kan? Rono rene abune, pikirannya seperti itu. Tapi Allah kuasa untuk mengumpulkan, menjadikan satu kembali. Lalu dikatakan, kenapa aku takut kepadamu ya Allah? Aku takut siksamu. Makanya aku lakukan seperti itu. Karena rasa takut ini Allah ampuni dia, lalu dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi punya rasa takut ini termasuk juga salah satu tanda orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu salah satu cirinya itu orang takut. Makanya keutamaan rasa takut itu menjadi ciri, salah satu indikasi orang itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian keutamaan takut menjadi landasan ibadah. Karena di dalam ibadah itu ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Khauf, takut ini adalah salah satu landasan ketika ibadah, harus ada rasa takut menjadi landasan ibadah. Ya, seperti itu. Kalau ibadah itu harus ada 3 ya, landasan tadi itu mahabbah, roja, khauf. Roja itu harap, mahabbah itu cinta. Jadi kalau kita mau sholat itu bentuk rasa cinta kita kepada Allah, bentuk pengharapan kita kepada Allah, sekaligus bentuk rasa takut kita kepada Allah. Kapan roja dan khauf itu kapan kita munculkan khauf, kapan munculkan roja? Kalau mahabbah setiap saat dimunculkan. Kapan memunculkan khauf dan roja ini? Saat kemudian hati kita lalai, maka munculkan khauf. Tapi ketika kemudian kita delewer, ya, delewer itu gini, alah gak pokok aku jenenge tobaté kok yang wis pensiun wae gitu. Nah, kan ini khaufnya yang didulukan, khaufnya yang didulukan.
Tapi kalau kemudian kita putus asa ketika ada sebuah peristiwa yang menjadikan kita kayak putus asa, down, jatuh seperti itu, maka rojaknya yang diangkat. Ya, oh Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Aku dosaku kan sokai banget aku. Kaya gak diampuni ya Allah, aku wis tak lakoni kaya ngene iki ya Allah terlalu itu. Maka rojaknya yang dimunculkan. Jangan gitu, jangan putus asa. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat itu. Jadi itu rojak, ya, jadi seperti itu. Khauf itu takut. Nah, kemudian keutamaan khauf itu mendapatkan surga dan 2 taman surga. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman ya, ayat 46 itu. Dan bagi orang-orang yang takut, bagi mereka 2 surga. Nah gitu ya, 2 taman surga, jannatan, seperti itu. Lalu kemudian air mata orang yang takut, ini keutamaan berikutnya, orang yang punya rasa takut. Air mata orang yang takut kepada Allah itu menjadi perisai atau pelindung dari api neraka. 2 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang kedua mata yang digunakan untuk berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga saat jihad seperti itu. Maka ini 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, ya, seperti itu. Maka orang yang punya rasa takut itu punya keutamaan, salah satunya itu tadi, terlindung, terjaga, terhindar dari api neraka. Oke. Kemudian yang berikutnya, orang yang takut mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah. Di mana Bu? Kok iso sih wong takut iso mendapatkan hidayah dan rahmat? Ada namanya Bang Tato. Bang Tato itu sejak usia 15 tahun, beliau sekarang sudah meninggal, wafat, Allahumma yarham. Sejak usia 15 tahun kerjaannya di jalan, pernah menusuk orang, kerjaannya nyopet, ngamen, pokoknya kayak gitu, tidur, pokoknya sembarang-sembarang. Tetapi ketika dia suatu hari melihat keranda mayat, dia takut saat mati nanti, ya opo, aku sih koyok-koyok ini wae. Setelah mulai dari itu rasa takutnya kepada Allah itu menjadikan hidayah itu turun kepadanya, sehingga sebelum kematiannya dia sudah punya anak dari orang yang gak mampu, 100 anak duafa untuk menghafal Quran dia fasilitasi. Meninggalnya saat mau launching rumah tahfidnya, yang ada punya anak 100 orang yang tidak punya anak-anak yang tidak punya, dia sendiri juga untuk membiayai itu dengan apa? Dengan berjualan kopi. Di akhir kehidupannya seperti itu, badannya penuh tato. Apa itu gak duit tato ya Bu ya? Alhamdulillah. Harusnya punya 10 rumah tahfidz. Masya Allah. Inilah makanya kalau orang punya rasa takut, Allah akan berikan hidayah dan kemudian rahmat Allah. Masya Allah. Kita nggak ngerti. Ada orang yang selama hidupnya melakukan amalan ahli neraka, tetapi di antara dia dan neraka tinggal sedepa saja, dekat. Tetapi takdir Allah berkata lain, sebelum kematiannya dia melakukan amalan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Mudah-mudahan ini termasuk ya Ustadz Gitorolis, ya seperti itu, Hari Mukli, Ustadz Uje, kan gitu. Artinya yang punya masa lalu yang luar biasa, tetapi sebelum kematiannya, masya Allah, jadi penyeru dakwah. Masya Allah. Kita ini masa lalunya ya sudah teman-teman kan gitu ya. Harusnya lebih bisa. Ya seperti itu. Maka kemudian masya Allah ya, sekarang lagi ada yang yang putri Indonesia yang sekarang masuk Islam, hafal beberapa juz, seperti itu. Kemudian Peggy juga yang dulu dengan kehidupannya pusing, sekarang nggak pusing lagi kan gitu ya.
Masya Allah, kita punya saya kemarin bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau karena pas disatukan dalam satu tempat gitu, bertemu kemudian sharing dengan beliau dan ya sempat ngomong-ngomong banyak bagaimana kemudian sekarang upayanya untuk menyebarkan agama ini seperti itu, berbuat untuk banyak orang itu luar biasa. Nah ini jadi ibu juga harus seperti itu. Saya kemarin di dalam tadabbur surat An-Nasr saya kemarin sampaikan sebelum kita mati, karena surat An-Nasr itu ibu tahu kan, menurut Ibnu Abbas itu adalah tanda Nabi itu nggak akan lama meninggal kan gitu ya, surat An-Nasr itu. Maka di situ ada tanda-tandanya bahwa sebelum kita meninggal kita harus menanam kebaikan-kebaikan. Sudah kita meninggalkan pahatan-pahatan prasasti ketakwaan, kita harus meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk kemudian setelah kita meninggal maka biar diteruskan oleh orang-orang lain. Maka harus kita meninggalkan karya-karya besar ya, seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini dengan ilmunya Masya Allah. Imam An-Nawawi itu gak menikah, usianya 40 tahun, tetapi sampai sekarang ilmunya dipelajari orang. Jadi dia seperti hidup sampai sekarang, mengalir secara otomatis. Ibnu Qayyim Al-Jauzi umurnya 60 tahun, lahirnya tahun 691. Kira-kira kalau sekarang hidup itu 800-an tahun umurnya. Dan umur hidupnya itu lebih singkat daripada umur kebaikannya. Bayangkan. Nah, itu sebelum kita mati kita harus sudah tanam tuh kebaikan, karya-karya besar seperti Buya Hamka. Nah, seolah-olah dengan tafsir Al-Azharnya seperti itu, dengan kebaikan-kebaikan pendapatnya, perjuangannya itu kemudian bisa kita dijadikan contoh oleh orang-orang sekarang. Ini akan mengalir. Nah, itu makanya rasa takut itu menjadikan Allah berikan hidayah kepada kita. Kemudian yang terakhir akan mendapatkan kemenangan. Ini rasa takut punya keutamaan yang banyak, maka kita harus punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu lah yang punya rasa takut. Kemudian keutamaan berikutnya orang yang berilmu. Ini sudah nggak takut lagi ya. Dan orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Jadi seperti itu. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tetapi beberapa derajat bagi orang-orang beriman dan yang punya ilmu. Ya, jadi seperti ini keutamaan ilmu. Maka kemudian kita harus cari ilmu, ya, terutama untuk membersihkan jiwa ya harus cari ilmu. Kemudian yang terakhir keutamaan ilmu dan penuntut ilmu itu adalah akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan oleh para malaikat. Ya, Masya Allah ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, dinaungi rahmat. Mereka akan dinaungi, dilingkupi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Ibu setiap Jumat datang, setiap Jumat Allah nyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat. Di mana ibu ngaji, disitulah nanti Allah sebut. Jadi malaikatnya disebut nenek kono nenek jenenge iku enek terus terkenal jadi selegraf langit meskipun di bumi tidak terkenal. Karena apa? Karena dia duduk di majelis ilmu. Nah, ini keuntungannya. Enggak mau disebut nama kita oleh Allah. Mau enggak? Mau disebut oleh presidennya seneng merah-merah. Wah, jenengku disebut mau ngerti kabeh kan gitu. Ini Allah yang menyebut di hadapan makhluk yang mulia yang namanya malaikat. Nama kita disebut. Itu di majelis yang mulia,
di forum yang mulia. Nama kita disebut itu di Allah yang menyebutnya di forumnya malaikat. Bayangkan betapa bangganya kita. Makanya orang kalau nggak mau datang ke majelis ilmu, berarti belum ngerti keutamaannya menuntut ilmu. Nanti dikasih tahu ya sama tetangganya ya, kan gitu ya. Gelem nggak disebut jenengmu kan gitu. Sebut Pak Wali Kota wis seneng ngira-ngira. Nah, sampai gak seluruh kan gitu ya. Nah, seperti itu. Masih. Kemudian ada ternyata masih ada Bu yang ini disebut dilingkupi rahmat, bisa apa diturunkan sakinah, tenang ya Bu ya, kita di sini tenang ya gitu ya. Saya sering guyonannya saking tenang itu sampai angler. Ya. Neng omah gak iso turu neng majelis ilmu turu, kan? Saking tenangi karena diturunkan anzalas sakinah, diturunkan nazalat alaihim sakinah gitu ya. Jadi diturunkan ketenangan. Tenang, kita betul-betul tenang. Ya, apa ibu mikir utang? Enggak mikir utang saya di sini, enggak mikir. Saya yakin belum bae kok nyatet. Mau ketinggalan apa kan gitu. Wis utang enggak kelingan, kerjaan omah ya wis prese kan gitu ya. Laundryan, korah-korahan, anak di sekolah ki ya anteng ngono ya kan gitu. Enggak kelingan. Enggak kelingan bojone yo kerja lapo dipikir kan gitu. Nah itu tenang kita di sini. Tapi nanti setelah ini macam-macam. Oh iya, yang pasar itu pun kan buang jemput guys. Mulai. Ya enggak? Iya. Saya juga sekarang ini saya juga mikir sing neng omah aku. Aku nek mikir neng omah ya salah rasa ngomong aku. Mikir meneng kan gitu ya. Diturunkan sakinah, masya Allah. Ya, ini diturunkan rahmat, kasih sayang Allah itu. Ada malaikat yang tugasnya untuk mencari para penuntut ilmu. Sayapnya yang luar biasa itu, yang kalau dikepakkan itu timur, ufuk timur dan barat itu tertutup. Sayapnya itu dipersilahkan untuk menaungi orang-orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Masya Allah. Ini ya utamanya. Kurang apa maneh ya, kayak ini sing belum tergerak, termotivasi, belum pengen gage-gage ning majelis ilmu, kurang apa meneh, kudu kepiye meneh, harus bagaimana lagi. Allah dan Rasulnya itu memotivasi. Wis dikai gampang ning surga, dikai sakinah, iki warisane para nabi, kan gitu. Wis macam-macam, diangkat derajatnya, disebut namanya. Ciri orang dikehendaki baik oleh Allah, urung iso tergerak hatinya, boleh jadi hatinya itu tertutup, karat, terdebu yang sudah berkarat, kotor hatinya, sehingga nur ilahi. Makanya Allah menyebutkan ilmu itu nur ilahi, cahaya Allah. Kalau hatinya kotor, hatinya penuh dengan debu, hatinya sombong, hatinya ujub, dengki, iri, dengki, hasad, maka ilmu Allah itu gak bisa nyampe ke hati kita karena tertutup karat-karat penyakit itu. Makanya salah satu syarat juga menurut Imam Al-Ghazali, orang kalau menuntut ilmu itu gak boleh sombong, gak boleh ujub. Hatinya harus bersih, bersihkan jasad dan hatinya. Lahir batinnya itu harus bersih dulu. Ketika mau ngaji itu dikosongkan seperti gelas yang kosong. Jadi nerima. Kalau sudah penuh diisi bleber. Aduh seperti ngono bolak-balik ngono. Ngerti aku wis kan biyen ngerti ngono. Kan gitu. Jadi seperti itu harus dikosongkan, bersihkan jiwa fisik dan hatinya itu untuk menerima ilmu agar masuk. Kan gitu. Gak boleh sombong meskipun kita tahu gitu. Maka adabnya itu ketika guru salah gitu misalkan, atau dia lebih tahu kayak gini ya adabnya itu enggak usah kemudian di depan orang banyak terus koyok menyalahkan gitu. Ya nanti kalau itu harus empat mata datangi. Nah, saya seperti ini.
Jadi tidak itu adab ya. Kemudian yang keutamaan ilmu yang lainnya disamakan dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan ini berlaku di masjid-masjid yang lain, di tempat-tempat yang lain, ketika di situ belajar dan mengajarkan ilmu, karena di dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar, ngajarkan. Belajar, ngajarkan. Jadi, ya ojo belajar terus gak ngajarkan. Ojo ngajar terus gak bersinau, kan gitu ya. Kan nanti gak ngerti kekinian. Ya, bisa zaman jadul lah saya diceritakan ya. Padahal sekarang tuh bahasanya sudah beda-beda kan seperti itu, maka harus terus belajar. Maka sebaik-baik kalian adalah yang belajar, ngajarkan. Belajar, ngajarkan, seperti itu. Seperti dia terus seperti itu. Ini Nabi mengatakan seperti itu. Nah ini ibu keutamaan dari ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kemudian kita peroleh dari guru-guru kita seperti itu, menjadikan ini sebagai rem kendali, sebagai sarana untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan benar, dengan cara yang benar. Karena ada orang-orang yang beribadah tapi caranya tidak benar karena tidak punya ilmu. Banyak orang yang pergi haji dan umrah itu nggak ikut manasik, nengkono ya wis kayak gitu. Ada orang yang puasa kan, lho kok poso kok makan nasi bukan gitu. Gak apa-apa, pokoknya yang putih-putih itu lho oleh poso. Ya, nganggo garam nasi putih, garam putih kan gitu. Ya kok ikune susu ya putih ya ora apa ya wareg ya gak saposo ae kan gitu ya. Ini karena nggak punya ilmu kan gitu. Nah saya juga punya pengalaman, mbah saya dulu di Solo ketika kita puasa di sana masih kecil, saya kira-kira masih SMP. Terus belum maghrib tapi itu mendung gelap gitu loh. Mbah saya itu makan lho mbak, kurang ada, wes peteng ini dia wes kan gitu. Tapi apa, mbak kok wes makan kan belum ada, wes peteng wes iki wes surup iki kan gitu. Terus makan itu padahal kondisinya kayak mendung gitu loh, mendung terus emang gelap gitu. Nah ini kalau tidak pakai ilmu kan akhirnya salah kita dalam beribadah. Seperti itu. Maka dengan ilmu itu kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah. Kalau benar rukunnya rukunnya itu benar, maka insya Allah itu akan diterima. Ketika kita ibadah gak diterima kalau gak ikhlas, berarti harus ya Allah ya Allah. Kemarin belum tahu ilmunya ketika nyumbang karpet, ketika mau maju kan gitu, mau nyalon yang sebelah nyalon gitu ya, nyumbang. Ketika mau nyumbang ini karena pengen apa seperti itu, karena pengen jadi Pak RW apa pemilihan apa gitu ya, tetapi nggak ketemu bolong kan gitu ya, kan gitu. Nah ini berarti belum tahu ilmunya. Setelah tahu insya Allah nanti akan menjadi lebih baik ya. Ini ibu yang bisa disampaikan, insya Allah nanti besok kita insya Allah tentang hati ya. Nanti hati itu kalau kita mau membersihkan hati, mensucikan hati dan jiwa, kita harus tahu hakikat karakter sifat hati itu kayak apa ya. Seperti halnya kita kalau mau anak ini ya apa ya kandhanane kok gak iso ya. Anakku angel wis angel. Tibae bukan anaknya yang angel, awake dhewe sing gak duwe ilmu. Loh betul loh Bu. Ternyata saya juga salah ketika aku kurang apa ya Allah kita kayak bolak-balik dino ngaji lain bar subuh ya gak ngomong ngaji ngono pura-pura gila gitu. Ternyata pada anak itu ada bahasa kasih dan bahasa cinta, itu ilmu.
Nah itulah semuanya itu ternyata walah jadi aku sing salah. Lah wong ilmu ini pengen di bahasa kasihnya ingin dipuji, apa dhewe ngoceh tok. Kan macam nyeneni tok. Enggak itu kan gitu. Bahasa kasihnya itu di apa? Disentuh, dibelai, kita ngasih hadiah. Apa gitu? Lah, apa ngono enggak, tapi karena kita nggak ngerti ilmunya. Ternyata setelah tahu ilmunya, masya Allah. Jadi semua itu pakai ilmu. Maka kadang itu jangan salahkan. Kalau dulu gini, ya Allah, ya Allah sih, ya Allah ini jantanan ini, ya Allah, ya Allah ini. Arek kok dikandani, koyo ini angel. Api bae ya Pak itu ya, sing angel nggak ilmu nih. Ketika punya ilmunya enak. Oh alah, tak ngene wae wis pakai tahan-nahan itu pinter anak soleh. Wah, padahal pengennya cepetan. Ya, tapi ternyata ketika harus baterainya dipenuhi dulu baterai kasihnya. Ketika baterai kasihnya dipenuhi, maka ketika kita memerintahkan karena sudah penuh bisa dia jalan. Tapi belum dipenuhi baterai kasihnya, kok diperintahkan nggak mau jalan, tambah marah-marah, tambah ngandel kayak apa ini. Nah, itu juga perlu ini. Masya Allah ya. Jadi seorang ibu itu semua ilmu harus sikat, ya kan gitu ya. Ilmu manajemen, oke. Ilmu apa ya? Psikologi, oke. Ilmu masak, chef, oke. Ilmu marketing, oke, kan gitu ya. Ilmu apa menegu? Wabe, ilmu pokoknya kudu duwe. Oh ibu-ibu. Lah ngajari matematika, Pak Dewe gak iso 5 tambah 5 we 12 hari ini. Lah mesti anak itu kan gitu. Oh ngajari itu yang mesti kudu duwe ilmu sih. Makanya ngasih ilmu nak gini aku gawat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya enggak? Kurang 5 menit. Ada yang iya enggak? Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah menyebutkan untuk sebelum kematian kita ingin seperti para imam terdahulu, biar bisa menciptakan passive income di dalam kubur. Sedangkan kayak kami hanya seorang istri, hanya di dalam rumah, tidak punya power yang seperti apa untuk ngejar ngaji, mungkin ilmu Quran belum sampai. Untuk kami seorang istri, apa yang bisa kami laksanakan untuk menjadi passive income kami? Punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu, jadi istri solihah aja. Kamu mau masuk surga lewat pintu yang mana saja, oke. Istri solehah. Jadi istri solehah itu ya kudu nganggo ilmu. Istri solehah itu siapa? Ketika dia sholat, puasa, taat suami, dan kemudian menjaga kehormatan dirinya, maka dia bisa masuk surga lewat pintu manapun. Nah, kalau kita punya anak, hasil ngaji kita itu mungkin ibu belum bisa nyampaikan ke tetangga. Anak ini adalah investasi dunia akhirat kita. Doanya anak-anak yang soleh ini adalah kemudian akan mengalir terus. Ini juga investasi yang itu akan menjadi passive income buat kita. Ibu pintar nulis. Ibu pintar buat kata-kata quotes yang memotivasi. Sekarang media sosial, ibu dari rumah pun bisa tidak keluar. Ya, ibu bisa buat buku. Ibu punya ide-ide brilian, sampaikan kepada grup. Itu gak harus keluar. Grup yang ibu punya, ya apa ya caranya kalau ini kok aku punya ide gini. Ketika ide-ide brilian kita dipakai dan itu nanti bisa dijadikan sesuatu yang manfaat, kita meninggal dia dapat. Jadi banyak Bu, insya Allah banyak. Minimal ketika ada kemarin bertanya ada seorang ibu, loh kita ini gimana supaya kemudian kita bisa menjadi tadi passive income. Satu, kalau punya anak, ngasih tahu
Nah, nggak boleh gitu. Nah, kalau setiap ini ngaji ya, ayo kita ngaji, menghafal Quran, itu sudah menanam. Tanamkan kebaikan lewat apa? Lewat nasihat-nasihat kepada anak kita. Kita bisanya cuma sama anak kan? Sama orang, sama suami bisa dah. Ya memang salah satu ciri pemimpin itu nggak mau dipimpin ya. Jadi kalau mau ngasih tahu ngandani bojone lewat orang ketiga, ustadz ya atau temennya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ke anak kita sudah kita bisa punya lahan-lahannya anak kita. Sholatnya Kak, jangan tinggal, sedekah setiap itu. Ngasih nasihat, tanamkan kebaikan-kebaikan dari apa yang sudah kita ilmu yang kita punya. Satu, tanamkan kebaikan itu. Kemudian kasih contoh, ibu yang nyontohi. Nah ngaji ya, baca Quran, ibu nyontohi setiap habis maghrib, setelah subuh, atau mungkin kapan saat-saat apa. Anak melihat kita benar, ibu ngaji. Kan gitu. Nah, ayo kita setiap Jumat atau apa sedekah. Setiap ke masjid jangan lupa nak bawa infaknya, ceplokkan ke masjid. Kita meninggal, anak itu tahu dari didikan kita. Setiap pagi itu nyemplungkan infak di masjid, maka ketika dia nyemplungkan infak itu, maka otomatis kita dapat passive income. Karena setiap kali dia masukkan, dia tahu kebaikan itu dari kita. Orang yang kita tunjukkan kebaikan, maka ketika dia melakukan, pahalanya tidak akan mengurangi orang yang kemudian melakukan, pahalanya juga mengalir kepada orang yang memberi petunjuk itu. Kasih tahu itu, tanamkan kebaikan dengan nasihat-nasihat. Kedua, kasih contoh real bahwa ibu gini nggak boleh marah, ya ibu nggak marah, kan gitu. Ketika ada masalah nggak gombong, ibu nyontohkan, kan gitu. Ketika ada masalah besar, ibu nggak apa ya itu ya apa gitu, ibu pasrahkan kepada Allah. Anak melihat itu akan dijadikan pegangan nanti untuk hidupnya. Kemudian yang ketiga, doakan jadi anak yang soleh, karena nanti anak yang soleh itu doanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Jadi sebetulnya jadi seorang ibu itu, apalagi dengan teknologi hari ini, itu sepertinya bisa kita banyak berbuat seperti itu. HP teknologi hari ini itu tinggal usernya, penggunanya. Mau untuk maksiat atau untuk taat itu tergantung yang user, penggunanya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, kalau sama suami itu harus tahu trik suami itu lewat mana. Ya, kalau suami bahasa kasihnya dilus-lus, ya sering dilus-lus. Kalau bahasanya sering dipuji, saya hari ini beberapa hari ini kayaknya suami saya itu Bu Lutfi, mungkin Bu Lutfi sudah mengalami ya. Suami saya ngerasa usianya baru 56, sepertinya sekarang lagi cari perhatian, caper kan gitu, lagi cari perhatian. Oh senangnya itu, jadi kalau datang ya sama Assalamualaikum suamiku, kan gitu, saya gitu. Jadi seneng kalau rotok manja-manja gede-gede gitu senang. Nah gitu ya, jadinya ya kayak gitu, kasih penuhi baterainya dulu, baru ketika baterainya dipenuhi nanti insya Allah kita gampang. Ya ini tadi kok dengar ini katanya orang laki-laki itu harus sholatnya di masjid, misalkan gitu, misalkan. Jadi nanti oh iya, jadi penuhi dulu baterainya. Jadi ibu harus tahu. Ya, ibu udah tahu belum bahasa kasihnya suami? Belum tahu ya, bahasa kasihnya suaminya orang tahu. Ya, jadi itu Bu. Jadi memang ini trik itu harus, perempuan itu paling pinter punya trik ya. Tapi triknya nggak boleh maksudnya yang salah ya. Artinya untuk keharmonisan apa seperti itu. Nah itu Bu yang bisa disampaikan supaya kita punya passive income dari seorang ibu itu sebenarnya banyak. Jadi istri solehah, jadi ibu solehah, tanamkan kebaikan, tunjukkan dengan suri tauladan. Yang ketiga doakan. Insya Allah Allah menolong kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, kalau seumpama kita itu biasanya istiqomah datang di kajian majelis taklim gitu ya. Terus kadang itu kita punya teman ya
kalau berbicara itu menyakitkan hati Ustaz. Nah itu sebaiknya misalnya kalau kita pindah tempat kajian seperti itu, apakah kita nggak tepat? Ya kan gangguan ucapan itu loh Ustaz. Satu orang? Ya, kadang menyakitkan gitu kalau ngomong gitu. Iya. Iya, itu belajar nggak apa-apa kan? Berarti kalau ibu live pro, baper berarti ibu. Yang penting, yang kalau misalkan itu ustadznya yang menyampaikan ilmunya bagus, kemudian penting ini saya harus ikut ini, kok masalah cuma satu orang yang itu menyakitkan, ya lu rotok-rotok atau sidik kan ya kayak gitu. Kalau dia mau datang, bisa aku sebelah ini kan gitu. Sudah nggak usah terus kok malah kita yang kalah karena satu orang akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu yang lebih besar. Masya Allah, ya ibu sementara itu agak menjauh dalam artian bukan memutuskan, tetapi kan itu cuma satu orang dan mudah-mudahan didoakan supaya kemudian orang itu dengan kalau saya ada seperti itu, maka saya akan lebih panitianya. Saya akan lebih panitia yang menyelenggarakan acara itu untuk kemudian inden sama ustadznya ngasih contoh yang menyinggung masalah itu tadi. Ya masalahnya apa wis mau saya ngomongin nyelekit, ngono kok ya disampaikan hadis. Ada orang ahli puasa sunnahnya oke, ya. Kemudian sholatnya oke, sedekahnya oke. Tapi ya Rasulullah mulutnya suka nyakitin orang. Rasulullah bilang ahlun nar. Nareku saya banter, karo saya mantep, karo delok wonge. Ahlun nar. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ilmunya itu lebih penting kita kemudian untuk mengambil, hanya karena satu orang saja, ibu yang harus kuat, jangan baper. Ya, yang penting kalau perlu ibu datang duluan duduk di depan. Gak mungkin ibu saya kesenengin ngono ibu ngobrol dengan ngarepe ustaz, mana yang ngobrol sebenarnya ayo ngobrol gawe DPA gitu. Duduk di depan nanti pulang ya nanti disalami terus itu ya gitu. Sudah wes itu diuji untuk itu Bu. Diuji untuk siapa? Ya, apalagi ibu tadi bilang sudah istiqomah, ya Bu ya, sudah istiqomah. Wes, kalau masih banyak teman yang baik lainnya, sudah, masya Allah, insya Allah. Tapi kalau wabe, ngomong, ibu tak saya nyampe gitu. Wes berarti itu majelisnya jadi majelis kampe kan gitu ya, seperti itu. Iya dong, masa semuanya kayak ngono kan gitu. Saya pernah ditanya sama orang mu'alaf. Saya Ibu Yuyun udah tahu nih ya. Saya baru datang misi. Ibu ini ikut pertama kali. Ibu itu melihat saya itu dengan penuh kayak curiga, kayak melihat saya itu kayak apa bahasanya itu insecure. Apa bahasa insecure itu aku ya nggak ngerti ya. Apa? Nah, iya, kayak waduh baik, gitu ya. Terus saya nyampaikan di situ. Ketika saya nyampaikan di tengah dia sudah mulai bisa senyum. Ketika kemudian terakhir itu malah kalau apa-apa itu WA itu kayak curhat. Saya mau kayak rasanya mau bunuh diri. Tak bilang laporan gitu ya, gitu. Jadi karena dia punya frame. Wong ngaji ini podo wae. Dulu saya di Surabaya ngaji. Habis ngaji Bu Siti, orang ngaji katanya taman surga. Tapi setelah ngaji ngomongin orang. Jadi dia tuh kayak sudah kayak ngajiku ala podo wae gitu loh. Podo wae kan gitu. Nah, itu makanya saya datang itu kayak gitu. Jadi tapi saya goyon ibu ini. Saya pun takut bersama ibu pertama kali kan gitu saya gitu. Sekarang itu malah dekat, suka tanya-tanya, suka itu gitu. Jadi seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan ibu enggak keluar dari lingkaran. Ya, jadi kalau cuma satu saja disampaikan ya. Iya, itu memang sebagai penggembiranya ya. Sebagai ujiannya ngono, udah saya ngono Bu. Kan kalau nggak kayak
kayak gitu kan kita nggak diuji sabar kita. Apa ketemu senyum kan gitu. Iki nek apa gak nek tantangan. Ini nek ilmune kanggo ya. Nah, ilmu sabare kanggo, ilmu ikhlase kanggo, gak baperan. Ya ini mungkin Allah turunkan di situ supaya kita istiqomah ora ya kowe. Tak kei wong sitok kok, tak kei wong sitok urung 5 kan gitu ya. Karena nanti Ibu dimanapun Ibu berada di pengajian, namanya orang banyak itu yang macam-macam karakternya, dan nanti akan ada saja ditemui orang seperti itu. Maka orang yang hebat itu adalah orang yang bukan lari dari sebuah masalah, tetapi bagaimana dia mengubah masalah itu menjadi berkah anugerah ya. Narik jadi apa itu luar biasa. Oke, itu ya Bu. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Ada lagi? Sudah ya. Oke, sudah. Oke, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pasti banyak kekurangannya karena fakir, saya banyak masih kurang sekali ilmunya. Maka kemudian saya mohon ampun kepada Allah, maaf pada ibu semuanya. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah membersihkan jiwa-jiwa kita yang masih banyak kotor dan berkaratnya ini. Semoga Allah berkenan dan memilih kita untuk menjadi salah satu orang yang kemudian dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan membawa kemanfaatan bagi diri dan orang lain. Semoga Allah menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu ya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.